Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Vanish versi UBR Enthusiast. Di awal film diperlihatkan seorang penjaga mayat sedang berjaga-jaga. Salah satu mayat tersebut bernama Yoon Sul-hee yang merupakan keturunan dari keluarga konglomerat. Tak berselang lama, sebuah kejadian misterius terjadi. Jasad Yoon Sul-hee mendadak hilang dan diyakini hidup kembali. Sul-hee ini telah menikah dengan seorang pria yang bernama Park Jin-han yang merupakan seorang dosen. Seperti biasa, pernikahan semacam ini tidak didasari oleh cinta dan sebentuk pernikahan yang tidak sehat. Buktinya, Jin-han memendam perasaan benci terhadap istrinya yang mengaku mencintainya, namun selalu menganggap Jin-han seperti boneka mainan. Hingga akhirnya, Jin-han tidak pernah sekalipun menjalani kehidupan seperti yang diinginkannya. Di hari pemakaman Sul-hee, terlihat Jin-han pura-pura menangis dengan meneteskan obat tetes ke matanya, supaya seolah-olah orang lain mengira ia sangat sedih atas kepergian istrinya itu. Di saat semua orang telah pergi, Jin-han yang kini sendirian di rumah mendapati sebuah piano berbunyi, namun tidak ada orang yang memainkannya. Mendengar itu, Jin-han merasa takut. Ia merasa seperti seolah-olah diteror oleh istrinya itu. Selanjutnya, ia menghampiri selingkuhannya yang bernama Kim Hee-jin, seorang mahasiswa yang sering mengikuti kelasnya. Ternyata, kisah cinta terlarang itu malah memberikan kebahagiaan yang selama ini diidamkan oleh Jin-han. Maka suatu hari, Jin-han memutuskan untuk membunuh sang istri menggunakan racun paling mutakhir, sekaligus menyiapkan alibi yang nantinya paling dapat dipercaya. Dan malam itu mereka menikmati romansa malam yang indah. Di sisi lain terlihat Donggu, Suk-kyung, dan Sok-won. Mereka bertiga adalah anggota polisi. Kala itu mereka sedang berdiskusi tentang kematian Sul-hee. Dan kasus ini akan dipegang penuh oleh kapten mereka yang bernama Detektif Woo Jung-sik. 팀장님 차 아니에요? 참 갈갔다. Setelah berbincang lama, tiba-tiba Jung-sik datang ke markas tersebut. Ia memeriksa pria yang berjaga malam di kamar mayat terluka dan cedera di kepala. Pria itu juga mengatakan jika ia melihat hantu. Mereka pun mencari orang yang kemungkinan beralibi melakukan pembunuhan terhadap Sul-hee. Kemudian mereka memasuki ruang mayat dan mendapati mayat Sul-hee sudah hilang. Donggu membacakan identitas tentang Sul-hee, bahwa ia merupakan presiden direktur Baron Farmasi, perusahaan besar anak dari grup Chaebol. Nama suaminya adalah Profesor Jin-han. Kematiannya disebabkan oleh myocardial infarction atau serangan jantung, ucap Donggu menjelaskan. Kemudian Jung-sik bertanya kepada para bawahannya itu, apakah mereka sudah menghubungi suami Sul-hee. Dan ternyata tak satu pun dari mereka menghubungi Jin-han, yang membuat Jung-sik mendengus kesal kepada bawahannya itu. Jung-sik pun menyuruh mereka menghubungi Jin-han. Saat di apartemen Hye-jin, Jin-han dihubungi oleh pihak kepolisian dan memberikan info tentang hilangnya jasad Sul-hee. Mendengar itu, Jin-han lalu bergegas menuju rumah sakit. Tiba-tiba saat di tengah perjalanan, ia melihat kaca mobilnya sudah ditempeli surat tilang. Kala itu sedang hujan. Ia berhenti dan menepis kertas tilang itu. Saat di dalam mobil, ia mengeringkan tangannya dengan tisu. Saat itu pula, ia ingat kejadian terakhir antara dirinya dengan Sul-hee, di mana hari itu ia memasukkan racun ke minuman Sul-hee. Usai Sul-hee meminum anggur tersebut, ia menjadi sedikit mabuk. 왜 자꾸 당신 혼자서 결정해? 내 생각도 좀 해야지. Hai, kembali ke masa sekarang. Setibanya di rumah sakit, Detektif Jung-sik dan rekan lainnya sudah menanti Jin-han di depan rumah sakit. Mereka semua memasuki rumah sakit dan berbincang-bincang. Suk-won memberitahu tentang filosofi hilangnya mayat Sul-hee kepada Jin-han.
Pencuri itu meninggalkan jejak yang bisa dijadikan sebuah petunjuk bagi detektif Jung-sik. 바닥에 자국이 있더라고. Hai, 저 문은 안쪽으로 열리는데 놔두면 알아서 닫혀요. ia juga berkesimpulan pencuri itu hanya mengincar mayat Sulhi karena semua mayat yang berada di ruangan itu tidak disentuh sama sekali oleh pencurinya. Lalu datanglah seorang dokter yang bernama Cha ke ruangan itu dan ingin bertanya seputar penyakit yang pernah diderita Sulhi kepada Jin-han. Di akhir percakapan, Dr. Cha mengatakan ada sebuah kemungkinan jika Sulhi mati suri. Mereka semua yang mendengar pernyataan dari Dr. Cha pun kaget, begitupun suami Sulhi. 그러니까 서리는 죽지 않았다. Kemudian Dr. Cha, detektif Jung-sik, dan rekan lainnya berdiskusi di ruangan lain tentang mati suri yang dimaksud dengan Dr. Cha. Dan orang beralibi yang mendapat keuntungan dari kematian Sulhi tersebut sebenarnya siapa? Pikiran mereka langsung tertuju kepada Jin-han. Tidak berhenti di sana, Jin-han masih saja diinterogasi oleh Jung-sik. Dan kali ini Jung-sik yang berasumsi jika Jin-han mempunyai selingkuhan. Mendengar semua tuduhan yang diberikan oleh Jung-sik, Jin-han jadi gelagapan dan takut menjawabnya. Ia pun berpura-pura tidak mengakui adanya perselingkuhan. Karena kesal, akhirnya Jin-han memutuskan untuk menghubungi pengacaranya terhadap kasus ini. Di ruangan lain, Dr. Cha dan detektif Jung-sik mengobrol ditemani oleh secangkir kopi. Dr. Cha berkata kepada Jung-sik jika dirinya terlalu memojokkan Jin-han kala itu. Selain itu, mereka mengobrol secara pribadi, dan Dr. Cha selalu mengingatkan Jung-sik untuk menjaga kesehatannya dan mengurangi untuk minum alkohol. Tiba-tiba di tengah percakapan mereka, lampu rumah sakit mengalami masalah. Di ruang lain, Jin-han yang duduk sendiri di ruangan mayat merasa heran dengan lampu yang mati. Ia mencoba menghidupkan saklar lampu itu, namun tidak ada hasil. Tiba-tiba di belakang Jin-han, kotak mayat istrinya terbuka dengan sendirinya. Jin-han pun sedikit kaget. Kemudian ia menghampiri kotak itu. Dan di dalam kotak itu ada pula koper kecil. Ia pun membuka kopernya dan mendapati di dalamnya ada racun yang ia gunakan untuk membunuh Sulhi. Flashback saat di laboratorium, Jin-han berbicara kepada Hye-jin tentang kandungan obat yang mampu melumpuhkan sistem saraf dan mengakibatkan kematian tanpa meninggalkan bukti. Kembali pada masa sekarang, akhirnya lampu di rumah sakit itu hidup dan dengan cepat Jin-han mengambil obat yang jatuh ke lantai. Tanpa sengaja, Jung-sik melihat itu, lalu ia pun bersikeras mengambil obat yang berada di saku Jin-han. Karena Jung-sik tidak mengetahui itu obat apa, ia menyuruh Dr. Cha untuk memeriksa kandungan obat itu. Di tengah pertengkaran antara Jin-han dan Jung-sik, tiba-tiba kepala detektif menelpon dan memarahi Jung-sik karena ia telah menahan Jin-han di sana. Meskipun sudah dimarahi habis-habisan oleh kepala detektif, Jung-sik yang keras kepala ini tetap tidak memperbolehkan Jin-han pulang. Selanjutnya, mereka mengidentifikasi struktur dari basement jalan tempat pencuri mayat itu keluar. Kemudian, Jung-sik menyuruh Dong-gu dan Suk-kyung untuk menelusuri basement itu. Sedangkan Sok-won disuruh untuk menghubungi pengacara Sulhi. Saat Dong-gu menelusuri basement itu, hari sedang hujan. Kemudian, mereka pun menemukan sebuah lorong. Suk-kyung mengajak Dong-gu untuk memasuki lorong itu, namun Dong-gu tidak mau. 가시죠. Lorong itu menuju sebuah basement di mana seluruh kontak listrik dan sistem pengaman rumah sakit ada di sana. Jung-sik pun tiba di sana dan mempelajari semua fakta yang terkuak di sana. Ternyata ada yang dengan sengaja merusak saklar listriknya hingga menyebabkan monitornya juga rusak karena terjadi konsleting. Namun salah satu CCTV tidak rusak karena itu adalah CCTV dari pemerintahan. Dari sana, Jung-sik mendapat petunjuk. Di sisi lain, Jin-han menghubungi Hye-jin. Lalu mereka membicarakan tentang racun yang dapat membunuh saraf yang mereka gunakan untuk membunuh Sulhi. Jin-han merasa aneh, kenapa obat itu ada di koper kecil dalam peti mayat Sulhi? Karena seluruh obat itu telah mereka musnahkan.
Ia merasa khawatir apakah mungkin ada orang yang mengetahui tentang hubungan mereka. Di tengah percakapan, Jin-han melihat sebuah kartu undangan di dekat jendela toilet. Dan itu mengingatkannya kepada masa lalunya bersama Sul-hee. Flashback saat Sul-hee melakukan yoga. Jin-han kembali dari bekerja dan mendapati ada undangan di atas piano, persis seperti yang ia lihat di toilet itu. Di sisi lain, Sok-won mendatangi pengacara Sul-hee ke rumahnya. Pengacara itu bernama Hui-yeon. Sesampainya di sana, Hui-yeon memberikan sebuah surat perjanjian pranikah antara Sul-hee dan Jin-han. Tidak berhenti di sana, tiba-tiba saja Hui-yeon mendapat pesan dari Sul-hee yang berisi, "Aku tunggu di kantor." Sementara Dong-gu menginformasikan tentang jejak kaki yang ia temukan di lokasi. Namun jejak kaki itu adalah jejak kaki seorang wanita. Saat asyik berbincang di telepon dengan Dong-gu, tiba-tiba saja alarm kebakaran rumah sakit berbunyi. Jung-sik dan Jin-han yang saat itu sedang bersama di lift melarikan diri mencari tempat aman. Sementara Jin-han masuk ke sebuah ruangan dan langsung menelpon Hye-jin. Dalam percakapan, mereka membicarakan soal nomor yang tidak diketahui yang menelpon Hye-jin tadi. Ternyata nomor itu adalah nomor Sul-hee. Di tengah percakapan, Jin-han melihat Sul-hee dari pintu kaca yang transparan. Ia mengadu kepada Hye-jin jika mungkin saja Sul-hee tidak mati karena racun itu. Sesampainya di kantor Sul-hee, Sok-won dan Hui-yeon tidak menemukan Sul-hee di ruangannya. Namun mereka menemukan sebuah surat yang dikirim Sul-hee dan penerimanya juga adalah dirinya sendiri. Hui-yeon bersiasat jika ada orang yang sedang bermain-main dengan mereka. Di TKP, Suk-young menemukan puntung rokok di toilet. Mungkin saja itulah yang menyebabkan alarm kebakaran berbunyi. Tiba-tiba Dr. Cha menghampiri Jung-sik dan Suk-young. Ia menjelaskan jika kandungan dari obat itu dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf atau bisa disebut sebagai racun. Singkat cerita, Jung-sik bercakap di telepon dengan atasannya. Lagi-lagi atasannya memarahinya karena masih menangani kasus itu. Atasannya mengatakan untuk menghentikan penyelidikan karena hari itu merupakan hari kesedihan bagi Jin-han. Flashback ke masa lalu, Jung-sik mengingat semua kenangan indahnya bersama Ji-young. Sayangnya Ji-young tewas karena ditabrak mobil. Lagi-lagi saat Jin-han sedang duduk di sebuah ruangan sendirian, sosok Sul-hee selalu menghantuinya. Kali ini di dekat jendela terdapat segelas anggur. Tiba-tiba sosok Sul-hee berbisik kepadanya. Dan ya, terbangunlah ia dari mimpinya. Usai terbangun, ia melihat sosok yang sedang memperhatikannya dan ia mulai mengikuti sosok itu. Namun gagal karena pintunya sudah terkunci. Lalu Jin-han mendengar suara telepon yang berdering. Kemudian ia membuka salah satu kantong jenazah dan benar saja di sana ia menemukan telepon di mana Sul-hee sedang memanggil. Ia pun kaget dan ketakutan. Ia menjawab panggilan itu, namun panggilan itu seketika langsung mati. Dan saat ia mencoba menghubunginya kembali, nomor itu sudah tidak aktif. Setelah itu, Sul-hee mengirim pesan kepada Jin-han, yaitu "Aku menunggumu di tempat rahasia kita, 20 Juli 2017. Di sisi lain, kepala detektif datang ke TKP dan mengerahkan polisi untuk menangkap Jung-sik karena telah membuat keadaan menjadi rumit dengan menuduh Jin-han sebagai tersangka pembunuhan. Di tengah kericuhan penangkapan Jung-sik, tibalah Suk-won untuk mengamankan keadaan dengan membunyikan klakson dan menunjukkan sebuah bukti tentang Jin-han. Kembali di sebuah ruangan, Jung-sik dan kepala detektif menghampiri Jin-han. Awalnya Jin-han pikir dirinya akan dibebaskan. Namun kepala detektif datang hanya untuk menyapa, bukan untuk membebaskan Jin-han. Selanjutnya, langkah berikutnya ia serahkan kepada Jung-sik. Kemudian Jung-sik menginterogasi Jin-han lagi dan mengungkap isi perjanjian itu, di mana jika pihak A dinyatakan berselingkuh, maka semua aset akan jatuh ke pihak B. Dan fakta lain adalah semua tindakan Jin-han sudah diawasi oleh JGC, agen detektif. Selain itu, Jung-sik juga menunjukkan rekaman suara Jin-han yang berniat melakukan pembunuhan terhadap Sul-hee. Mendengar semua pernyataan dari Jung-sik, Jin-han pun mendadak menjadi muntah.
Lalu kepala detektif ingin Jung-sik mendapatkan pengakuan Jin-han yang melakukan pembunuhan itu dalam jangka waktu 1 jam. Tiba-tiba saja, Jin-han dikirimi semua gambar perselingkuhannya dengan Hye-jin. Hal ini membuatnya semakin panik dan ketakutan. Akhirnya, ia menelpon Hye-jin dan memberitahunya jika rumah mereka sudah diawasi oleh orang lain. Tiba-tiba, seseorang memblokir pintu Hye-jin dan sesosok misterius mengintainya. Jin-han mendengar Hye-jin berkata wanita itu. Kemudian teleponnya mati begitu saja. Keadaan itu membuat Jin-han panik dan khawatir terhadap Hye-jin dan menerobos keluar dari TKP. Namun ia dihadang oleh para detektif meskipun ia menjelaskan jika Hye-jin akan dibunuh oleh Sul-hee. Para detektif tidak menghiraukan itu dan mengatakan jika Sul-hee sudah mati. Jung-sik pun membawa Jin-han kembali ke ruangannya dan memberikannya rokok untuk mencoba menenangkannya. Para kepolisian juga sudah mengirimkan orang ke alamat yang Jin-han berikan untuk memeriksa keadaan di sana. Jung-sik merayu Jin-han untuk menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Lalu Jin-han menceritakan semua kisah dari awal pertemuannya bersama Hye-jin hingga ia jatuh cinta kepadanya. Seorang murid yang memiliki keingintahuan yang besar menghadirkan cinta baginya, sedangkan Sul-hee yang memiliki kuasa yang besar terhadapnya membuatnya harus tunduk dan patuh pada semua yang ia perintahkan, membuat Jin-han muak. Maka dari itu, saat ia menikmati cintanya yang sedang menggebu-gebu dengan Hye-jin, disitulah mungkin Sul-hee sudah mencurigainya. Hingga setiap hari ia menyuruh Jin-han ke kantor dan tidak membiarkan Jin-han pergi mengajar. Di tengah cerita Jin-han, Jung-sik malah mendapat telepon dan keluar dari ruangan itu. Ternyata yang menelpon adalah polisi suruhan Jung-sik yang pergi memeriksa alamat yang Jin-han berikan tadi dan mendapati tidak ada orang di sana. Saat kembali, ia bertanya apakah Jin-han membunuh Sul-hee. Namun Jin-han tetap mengatakan jika ia tidak membunuh Sul-hee dan malah bergumam jika Sul-hee lah yang membuat rekayasa ini, seolah-olah adalah perbuatan Jin-han. Jin-han berkata kepada Jung-sik jika Sul-hee hanya berpura-pura mati. Jung-sik tidak percaya dengan semua argumentasi Jin-han. Lalu kepala detektif menyuruh Jung-sik membebaskan Jin-han saja dan menyuruh Jung-sik untuk pulang beristirahat dan tidak melanjutkan penyelidikan kasus ini. Saat Jin-han dibebaskan, ia bergegas ke suatu tempat dan mengabaikan para bawahannya yang menanyakan keadaannya. Kala itu, Seok-won ingin pulang bersama Jung-sik, tapi karena Jung-sik ingin mengikuti Jin-han, ia berpura-pura melupakan kunci mobil di kantor dan menyuruh Seok-won mengambilnya. Sesaat Seok-won ingin mengambil kunci mobil, Jung-sik sudah melaju pergi. Jung-sik mengikuti Jin-han menggunakan pelacak yang sudah terhubung ke ponselnya. Kemudian sampailah Jin-han ke sebuah rumah rahasia Jin-han dan Sul-hee. Karena di tempat itulah mereka mengubur seseorang yang mereka tabrak pada 20 Juli 2017. Dan tidak satu orang pun yang mengetahui rahasia itu. Lalu setelah berjalan lama, Jin-han pun dipergoki oleh Jung-sik yang sedari tadi mengikutinya. Dan disinilah terungkap semua kasus, di mana Jung-sik lah yang mencuri mayat Sul-hee dan semua kekacauan yang terjadi di TKP, serta teror-teror yang mengatasnamakan Sul-hee itu dilakukan oleh Jung-sik. Karena ia ingin balas dendam kepada Jin-han dan Sul-hee, sebab mereka telah menabrak Ji-young dan adik Ji-young yaitu Song Hwang-yong yang menyamar menjadi Hye-jin hingga menguburnya dan tidak bertanggung jawab atas tabrakan itu. Jung-sik menjelaskan semuanya kepada Jin-han. Ia dengan sengaja melakukan ini. Hye-jin adalah adik kandung dari Ji-young, selingkuhan Jin-han yang sangat ia cintai itu. Selain telah mengungkap semuanya, ia juga memberitahu jika ia sudah meletakkan racun di minuman Jin-han, dan sebentar lagi ia akan tak sadarkan diri. Keesokan paginya, para polisi mendatangi lokasi ditemukannya mayat Sul-hee, dan saat itu Jin-han sadar melihat mayat Sul-hee sudah ada di sebuah lubang, di mana 2 tahun yang lalu lubang itu adalah tempat mayat Ji-young dikubur. Kenapa Jin-han bisa sadar dari keadaan mati? Karena Jung-sik telah menyuntikkan obat untuk memulihkan kembali kondisi Jin-han. Kepolisian pun menangkap Jin-han atas tuduhan pembunuhan Sul-hee dan pencurian mayat Sul-hee.
Di sisi lain, Jung Sik menjemput Hye Jin dan mengendarai mobil jauh dari kerumunan kota. Di sana mereka memandangi mayat Ji-young yang dibawa di bagasi, dan mereka pun larut dalam kesedihan. Dan dengan begitu, film pun tamat. The Vanish adalah sebuah film psikologi seru Korea Selatan tahun 2018, garapan Lee Chang-hee. Menampilkan Kim Sang-kyung, Kim Kang-woo, dan Kim Hee-ae. The Vanish memang merupakan satu dari sekian film thriller yang menghadirkan proses pemecahan sebuah kasus, mengajak penonton untuk ikut memecahkan misteri yang terkandung di dalamnya. Pesan moral yang disampaikan oleh film ini adalah jadilah orang yang bertanggung jawab. Jika kita membuat sebuah kesalahan, jangan mengubur kesalahan tersebut, namun cari jalan keluar dan titik pemecahannya. Karena ketika kita lalai dalam tanggung jawab, akan berujung buruk untuk diri kita sendiri. Seperti yang disajikan film ini, terjadinya balas dendam karena Jin Han dan Sul Hee menyembunyikan kasus tabrakan yang mereka perbuat, yang membuat Jung Sik dan Hye Jin melakukan balas dendam karena kematian Ji-young. Film ini mendapatkan keuntungan sebesar 412,278 ribu dolar Amerika Serikat yang dihasilkan dari penayangan di 696 layar lebar. Selama 4 hari sejak penayangannya, film ini menempati puncak nomor 1 film paling banyak ditonton dan berhasil masuk ke dalam daftar list box office movie. Akhirnya, film ini mendapatkan total keuntungan sebanyak 1,11 juta dolar Amerika Serikat. Untuk sinematografi, tidak ada yang spesial sih dari teknik pengambilan gambar yang disuguhkan. Semuanya diambil dengan gaya yang standar. Namun, peran utama yang diberikan aktor sudah membantu segala kekurangan pada film ini. Setiap scene ditampilkan dengan porsi yang cukup. Seperti flashback kisah pertemuan Jin Han dengan selingkuhannya, atau seperti bagaimana kehidupan Jin Han dengan istrinya. Semua itu tidak membuat jenuh saat menontonnya. Atau bisa dibilang semua scene tersebut berperan sebagai penetralisir perasaan lelah karena penasaran yang bersemayam sejauh film diputar. Dan masuk pada penilaian UBR Enthusiast memberi rating 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye!